Halo, jumpa lagi bersama Anam66 ya. Kita akan melanjutkan video berikutnya masih dengan si pencatat seleksi penerimaan calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan tahun 2022. Nah, tahapan berikutnya kita akan melakukan pembayaran ya, kode billing untuk tes SKD atau seleksi SKD dari si pencatat ini ya. Ini pengumumannya bisa diakses di website si pencatat Republik.go.id. Kemudian perlu diingat ya di sini ya, harus dicermati bahwa di sini pembayaran tes SKD itu akan dibebankan kepada semua peserta, yaitu nominalnya hanya Rp50.000 dan wajib dibayarkan paling lambat 2 Mei 2022 pukul 23.59 WIB, artinya jam 11.59 ya. Jadi sebelum selesai dari tanggal 21 Mei. Jadi harus dibayarkan ya. Kalau sudah 22 Mei kode billingnya yang ada di akun Dikdin sudah tidak bisa dibayarkan ya. Di sini pembayaran PNBP melalui website Dikdin ya, kemudian jadwal si pencatat berikutnya untuk tes SKD-nya, pelaksanaan SKD kapan ya, nanti akan diumumkan lebih lanjut di website ini si pencatat setelah pembayaran PNBP sudah berakhir. Jadi setelah semuanya sudah membayar atau setelah dari tanggal 22 Mei, kemudian ada melakukan verifikasi biasanya sampai dengan 3 hari kerja dari bank, karena pembayaran penerimaan negara bukan pajak ini semuanya masuk ke bank atau kas negara ya. Jadi nanti untuk waktunya berapa lama verifikasi, kurang lebih ya maksimal 3 hari kerja ya, 3 hari kerja sesuai dengan jam kerja dari atau hari kerja dari perbankan ya. Nah, kemudian kita akan melakukan ya, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah melakukan pengecekan ya setelah lulus seleksi si pencatat. Nah, sebelum lanjut ya, pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel Anam66, kemudian klik juga loncengnya biar besok kalau ada video terbaru ya masih dengan si pencatat akan diinfo oleh YouTube otomatis ya. Harus subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya juga. Oke, kita akan melakukan pembayaran untuk tes SKD ya. Untuk tes SKD ini melakukan pembayarannya melalui apa saja sih? Yang pertama kita akan cek terlebih dahulu ya, pastikan kan ada kode billing ya. Kode billing ya, kita buka lagi website Dikdinnya, akun Dikdin masing-masing peserta. Oke. Nah, ini dikdin.bkn.go.id. Ya, ini tergantung koneksi. Mungkin ini koneksinya agak lambat ya di sini. Jadi lumayan juga ya, mohon bersabar karena akses juga biasanya banyak juga. Ini sudah di tanggal 16 Mei. Jadi masih ada 5 hari ya, 5 hari untuk melakukan pembayarannya ya. Kemudian sambil menunggu ini, pembayarannya bisa melalui apa saja ya. Tadi bisa melalui transfer ya, bukan transfer ya, dari perbankan ya, seluruh perbankan terutama di teller, kemudian di ATM, kemudian di mobile banking. Itu kalau di mobile banking hanya beberapa tergantung dari fitur aplikasi mobile banking masing-masing bank ya. Jadi kita akan melihat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di pertanyaan yang sudah masuk di kita ya, di mana? Di sini di channel ini ya. Yang pertama nih mengenai ini, Kak, tata cara kode billing gimana? Nah, kita bahas di video ini. Kemudian bisa lewat teller atau lainnya bisa juga. Nah, kemudian bisa juga nggak transfer bank BRI, Kak? Nah, kalau transfer bank BRI di sini artinya ini pakai ATM ya. Caranya bagaimana? Kita akan buka ya cara untuk transfer dari ATM BRI ya, atau bayar dari ATM BRI itu seperti apa ya. Nah, untuk transfer dari bank BRI
ya untuk transfer dari Bank BRI. Caranya seperti ini untuk bayar dari ATM Bank BRI. Pertama, kalian harus mempunyai kartu Bank BRI-nya, kemudian ke ATM Bank BRI, kemudian pastikan ya menginputkan dari PIN-nya. Pilih bahasa terlebih dahulu ya, kita pakai bahasa Indonesia saja di sini. Kemudian kita pilih menu lainnya. Kemudian kita pilih pembayaran atau pembelian ya. Jadi ada banyak menu pembayaran, pembelian. Kemudian kita pilih lagi menunya yang ada di sini adalah pembayaran, pembelian lain. Klik lagi. Kemudian kita pilih yang pajak ya. Kita pilih yang pajak. Kemudian kita pilih yang MPN Gen 2. Jadi kita pilih di sini. Nah, di situ diminta untuk memasukkan kode billing ya. Inputkan kode billing yang ada di website Dikdinnya ya, dari masing-masing peserta ya. Jangan lupa inputkan lengkap di sini ya. Dari 8 2022 0513 544645 ya, 15 digit ya. Pastikan totalnya 15 digit. Dan kalau sudah benar, klik jika benar di situ, maka akan menunggu prosesnya. Nah, kita tunggu. Nah, di sini nama wajib bayarnya sesuai dengan nama peserta ya, peserta si pencatat, nominalnya 50.000 ya. Namanya sudah sesuai atau belum dengan yang ada di Dikdin, pastikan sama dan nominal 50.000 ya. Nah, pastikan login di aplikasi Dikdinnya ya. Nama kalian, kemudian nominalnya. Kalau sudah sesuai, silahkan lanjut dibayar ya transaksinya gitu. Itu untuk pembayaran dari Bank BRI ATM. Nah, berikutnya kita akan mengecek untuk kemarin ada yang sempat tanya ya di ini. Nah, bagaimana kalau menggunakan ATM BCA ya? Jadi menggunakan ATM BCA hampir sama saja. Nah, ini caranya untuk dari ATM BCA ya. Caranya hampir sama, hanya beda menu saja ya. Kita sudah di depan ATM BCA, kemudian masukkan kartu debitnya. Kemudian tunggu prosesnya untuk ATM meminta PIN, masukkan PIN. Kemudian pilih transaksi lainnya. Ya. Kemudian transaksi lainnya lagi di situ. Kemudian kita pilih pembayaran. Kemudian kita pilih MPN atau pajak untuk di ATM Bank BCA. Kemudian pilih penerimaan negara. Nah, di situ diinputkan kode billingnya, kode billing yang sesuai dari si pencatat ya, yang di kode Dikdin ya, di website Dikdin ya. Tadi 8 2022. Oh ya, salah ini kosong. Oke, ulangi lagi 8 2022, kemudian 0513 544 645 pas ya, sudah penuh 15. Kemudian klik benar. Nah, tunggu prosesnya sampai dengan muncul data pembayarannya. Nah, di sini kode billing sudah muncul, namanya juga sudah sesuai, jumlahnya 50.000 juga sesuai. Kalau sudah tinggal lanjutkan klik ya ya. Kalau sudah selesai maka sudah terbayar. Seperti itu caranya. Berikutnya kita akan membaca ada pertanyaan mengenai bisa lewat mobile banking BSI atau tidak Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau yang ini belum kita coba, tapi kita sarankan kalau misalkan dari selain bank yang sudah terbiasa ya, kita menggunakan e-commerce ya. Jadi kalau tidak mungkin dari fitur perbankannya belum ada ya, belum ada fitur di ATM maupun di mobile banking, kita gunakan saja e-commerce ya. Jadi salah satunya ini dari Tokopedia ya, yang sudah bisa untuk membayar dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak ya. Kemudian kita nanti memilih di sini ada top up ya dan tagihan. Kemudian kita tunggu menunya untuk produk
digital di Tokopedia, nanti kita pilih yang semua kategori ya. Sebentar, ini masih loading. Nah, sudah muncul, kita klik semua kategori, kemudian kita akan memilih. Nah, di bawahnya itu ada menu penerimaan negara. Nah, layanan pemerintah ya, penerimaan negara. Penerimaan negara kita pilih dulu, di situ bayar PNBP. Nah, nanti masukkan kode billing dari akun masing-masing ya, kalian masing-masing. Jadi ini banyak fitur ya, banyak cara untuk membayarnya. Tadi sudah menggunakan ATM ya, BCA maupun BRI. Nah, ini menggunakan e-commerce ya. Nah, di sini pastikan namanya sudah sesuai dan jumlahnya sudah sesuai. Nah, kalau dengan e-commerce mungkin bisa tambah promo ya. Jadi ada kode promo ya, yang bisa untuk menambahkan lah ya. Jadi selain ATM ya, ini bisa pilih. Nah, di sini untuk di e-commerce selain ada kode promo juga pilihan pembayarannya juga beragam ya. Nah, ada pakai GoPay, ada OVO, kartu kredit, ada dari Bank BCA, kemudian banyak sekali ya pilihannya di sini. Masuk Bank Syariah Indonesia kan yang tadi BSI ya. Nah, bisa menggunakan dari e-commerce saja ya, kalau saya sarankan seperti itu karena belum mempunyai akun BSI. Jadi saya coba arahkan di sini saja menggunakan e-commerce karena banyak pilihannya ya. Pembayarannya bisa menggunakan e-wallet ya, GoPay, OVO, kemudian kartu kredit, BSI juga bisa, transfer virtual account ya. Nah, berikutnya juga bisa juga di e-commerce dari yang merah ya, Bukalapak. Nah, dari Bukalapak juga menyediakan, cuma bedanya kalau di Bukalapak itu layanannya default ya. Jadi kita akan lihat kalau di Bukalapak ini menunya ada di menu tagihan ya. Kita akan klik menu tagihan, kemudian kita pilih di sini ada penerimaan negara ya. Hampir sama dengan Tokopedia tadi. Nah, di sini penerimaan negaranya sudah di default seperti itu ya, ada nama-namanya. Kita lihat penerimaan negara bukan pajaknya. Ada pembuatan SIM baru, kemudian surat izin mengemudi juga, perpanjangan dan segala macamnya ya. Nah, ini memang tidak ini ya, sudah di ada pilihan-pilihannya, tapi sebenarnya ini bisa untuk semua kode billing ya. Jadi kita akan masukkan saja nanti kode billingnya dengan pilih menu penerimaan negara ya. Jadi ini kita memperlihatkan ya fitur-fitur atau pilihan apa saja yang bisa untuk melakukan pembayaran penerimaan negara. Nah, kalau untuk yang Bukalapak ini ya, penerimaan negara kita tetap bisa, hanya saja nanti kita memilihnya ya, jenis penerimaan negara kita akan memilih salah satu dari PNBP-nya di situ. Kita akan coba, tidak ada PNBP, langsung saja salah satu yang ada di menu PNBP-nya. Di sini kita memilih pembuatan surat izin mengemudi baru ya. Nanti karena tidak ada nih di bawahnya yang lain-lain, pembayaran SKCK lain-lain tidak ada, kita masukkan saja kode billingnya ya. Kode billingnya di sini kita inputkan dengan kode billing yang ada di akun Dikdin kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian skip ini juga nggak masalah, cuma kita memberikan contoh ya. Jadi ada dua e-commerce ya, jadi biar imbang ya. Jadi kita membuat untuk pilihan PNBP yang pembuatan SIM ya, nanti SIM baru. Nah, kita akan mencari saja kode billingnya apakah ketemu dengan nama yang sama. Nah, betul kan? Namanya tetap sama, nominalnya juga sama 50.000. Nah, di sini bisa melakukan pembayaran macam-macam juga, bisa menggunakan Dana yang sudah punya e-wallet Dana dan lain sebagainya. Jadi banyak pilihan. Kemudian kalau misalkan ada voucher, silahkan masukkan voucher di sini. Jadi banyak pilihan, ada ATM, ada e-commerce ya kan. Nah, nanti juga di sini pilihannya macam-macam, ada di bank mana saja juga bisa. Kalau untuk Alfamart, Indomart, kalau dari sini tidak bisa, langsung datang saja. Jadi bisa juga membayar dari Alfamart dan Indomart, tapi langsung datang ke gerainya. Nanti ada admin. Nah, berikutnya ada apa lagi ya? Kita akan membahas untuk yang, pertanyaan bisa melalui M-Banking kan? Bisa. Nominalnya berapa? Nanti 50.000 ya. Jadi kalau yang sudah kita contohkan M-Bankingnya ini, M-Banking dari Bank BUMN ya, atau Bank
negara himbara ya. Jadi kita akan contohkan dari Bank Mandiri dan dari Bank BRI untuk pembayarannya ya. Kita buka dari aplikasi Living Mandiri. Nah, ini sudah pasti bisa ya. Kalau tadi yang BSI kita sarankan menggunakan e-commerce ya. Jadi banyak pilihan, nggak usah bingung ya. Kita pilih bayar di sini, kemudian kita pilih lagi di sini ya, malah skip ke asuransi ya. Harusnya di penerimaan negara ya. Nah, di situ ada penyedia jasa, nanti kita pilih yang pajak PNBP cukai. Kita masukkan saja kode billingnya di sini. Kode billingnya sama dengan yang ada di akun masing-masing ya, akun Dikdin masing-masing. 8 2022 05 13 544 645. Kita proses. Nah, di sini sudah muncul tagihannya berapa? 50.000. Nah, namanya siapa? Nama wajib bayarnya adalah peserta tesnya ya. Pesertanya siapa? Kalau sudah sesuai silahkan dilanjutkan untuk dibayar ya. Nah, ini dari mobile banking Mandiri. Nah, berikutnya kita menggunakan mobile banking BNI. Jadi beragam sekali untuk membayar kode billing ini, tinggal pilih sesuai dengan yang kalian bisa ya, yang kalian butuhkan, yang kalian punya itu yang mana. Nah, kita menggunakan mobile banking BNI ya. Nah, kalau sudah masuk di sini kita pilih pembayaran, kemudian kita pilih pajak ya. Ya, kan banyak sekali nih menunya. Coba kalau pajak hanya PBB ya, ternyata kita back saja, kita kembali lagi, kita pilih yang ada penerimaan negara ya. Penerimaan negara, nah masukkan kode billingnya langsung atau nomor tagihan itu diisi dengan kode billing yang ada di akun Dikdin kalian masing-masing ya. Kemudian kita akan lanjut ya, kita akan lanjutkan. Kalau sudah diisi penuh ya kode billingnya, pastikan 15 digit ya. Kemudian di situ sudah ada namanya juga ya wajib bayarnya, namanya ada peserta kalian, nominalnya 50.000, nggak ada admin ya karena ini dari perbankan jadi nggak perlu admin. Yang admin mungkin dari nanti pakai Indomaret, Alfamart itu mungkin ada admin ya di sana. Tapi kalau menggunakan seluruh channel pembayaran, e-commerce juga bank itu tidak ada adminnya. Nah, kita sudah bayar seperti ini. Nah, pastikan kalau sudah bayar ada NTPN. Nah, kalau sudah punya NTPN artinya tagihan sudah terbayar. Nah, bukti bayar ini kalau menggunakan mobile banking itu nanti bisa kalian capture saja bukti bayarnya ya. Karena di sini nggak ada share, jadi kita capture ya bukti bayarnya. Transaksi sudah berhasil, kemudian kita share ke yang mendaftar ya, peserta si pencatatnya siapa. Kita share by WA juga bisa ya. Kemudian untuk apa? Untuk kita share ya, untuk nanti jaga-jaga ya. Kalau misalkan dibutuhkan bukti bayarnya ya. Nah, kita tulis saja namanya ini bukti bayar seperti itu. Ya, kemudian berikutnya ada juga yang tanya nih, assalamualaikum, mengenai pembayaran teller bank. Bisa karena takut struknya nggak keluar dari ATM ya, bisa karena kehabisan ya. Silahkan kalian bisa melakukan pembayaran di teller ya, seluruh perbankan yang menerima pembayaran penerimaan negara bukan pajak ya, yang pasti harus antri di teller ya. Seperti itu, tapi punya bukti struk boleh. Oke, berikutnya untuk bayar M-Banking ya. Untuk ini kok sudah terbayar gitu ya, coba kita cek ya. Jadi tadi kita sudah bayar menggunakan mobile banking ya. Kemudian ini ada yang tanya, kalau tagihannya saya dicek kok sudah terbayar ya, berarti itu sudah terbayar ya. Jadi tinggal menunggu verifikasi. Kita coba cek ya pembayaran di situ sudah billing telah terbayar ya. Jadi kalian tinggal menunggu verifikasi ya, nanti berikutnya tes SKD pada Juni 2022. Jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman kalian yang masih bingung tata cara pembayaran dari kode billing untuk seleksi tes SKD-nya ya. Caranya gampang, banyak cara untuk melakukan pembayaran mulai dari ATM, e-commerce, mobile banking, teller pastinya juga bisa. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, share juga. Terima kasih.